time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Anggi TRA 585991125, siswa semester 6 Universitas Terbuka UT Daerah Bandar Lampung, Salut Baradatu. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD tentang gaya. Yang pertama ada gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, serta gaya berat dan perpaduan gaya. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengetahui gaya listrik statis, gaya magnet, gaya pegas, gaya berat dan perpaduan gaya. Praktikum yang pertama yaitu gaya listrik statis. Berikut ini adalah alat dan bahan serta cara kerjanya. Di sini saya menggunakan panduan dari modul, kemudian sisir plastik, rambut seseorang yang tebal dan kering, lalu potongan-potongan kertas. Langkah pertama, kita gosokkan sisir pada rambut yang tebal dan kering. Di sini kita gosokkan secara perlahan selama beberapa menit, menggunakan waktu sekitar 1 menit. Kemudian kita letakkan sisir pada potongan kertas. Dapat kita lihat ada beberapa potongan kertas yang menempel pada sisir. Ada yang menempel, bahkan ada yang mengikuti gerak pada sisir. Hal ini disebabkan oleh gaya listrik statis yang diperoleh dari gesekan rambut. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa setelah kita gosokkan sisir ke rambut yang agak tebal dan kering, kemudian didekatkan dengan potongan kertas, terjadi yaitu potongan-potongan kertas akan tertarik ke arah sisir plastik. Hal itu disebabkan karena sisir plastik sudah mengandung atau bermuatan gaya listrik setelah digosokkan ke rambut. Praktikum kedua yaitu gaya magnet, alat dan bahan serta cara kerjanya. Alat yang kita gunakan yaitu magnet, jarum jahit, seutas benang jahit, aluminium, seng, potongan plastik, dan potongan kertas. Sini saya menggunakan magnet seadanya, kemudian ada penggaris yang saya akan masukkan ke dalam bahan plastik, kemudian ada jarum jahit. Di sini juga ada kertas, kemudian ada cangkir yang terbuat dari bahan seng. Langkah pertama, kita langsung coba saja menempelkan magnet pada bahan plastik. Di sini saya menggunakan penggaris dan di sini yang terjadi tidak menempel. Selanjutnya kita coba pada seutas benang dan di sini yang terjadi seutas benang tidak menempel pada magnet. Selanjutnya pada kertas, di sini yang terjadi magnet tidak bisa menempel pada kertas. Selanjutnya kita coba pada jarum jahit. Di sini yang terjadi magnet menempel pada jarum jahit. Selanjutnya di sini saya coba kepada cangkir yang berbahan seng. Di sini yang terjadi magnetnya menempel pada cangkir tersebut. Yang terakhir kita coba tempelkan magnet kepada gunting yang terbuat dari bahan aluminium. Di sini bisa kita lihat bahan aluminiumnya menempel pada magnet. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jarum jahit, seng, dan aluminium tertarik oleh magnet karena benda-benda tersebut mengandung sifat magnetis. Sedangkan pada benang jahit, plastik dan kertas tidak tertarik oleh magnet. Praktik yang ketiga yaitu gaya gesek. Berikut alat dan bahan serta cara kerjanya. Pada praktikum kali ini kita siapkan neraca pegas dan plastisin atau balok kayu. Kemudian kita letakkan sebuah balok atau plastisin di atas meja. Kita kaitkan ujung neraca pegas pada balok atau plastisin. Tariklah neraca pegas ke kanan perlahan-lahan dan catat penunjukan pada skala neraca pegas saat plastisin mulai bergerak. Tarik terus sampai balok bergerak dan catat berapa gaya yang diperlukan untuk bergerak. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek makin besar jika permukaan benda yang bersentuhan kasar dan gaya gesek berkurang jika permukaan benda bersentuhan licin.
Praktikum yang keempat yaitu gaya pegas. Alat dan bahan serta jarak kerjanya yaitu sebagai berikut. Pertama, kita timbang beban seberat 20 gram, kemudian ambil seutas karet gelang, gantungkan salah satu ujungnya pada statif. Gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi seberat 20 gram. Tariklah beban ke bawah, kemudian lepaskan, amati yang terjadi. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa benda digantung pada karet gelang. Apabila ditarik ke bawah, maka panjang karet akan bertambah, dan apabila tarikan dilepaskan, panjang karet akan kembali seperti semula. Hal ini disebabkan adanya gaya pegas. Praktikum yang kelima yaitu gaya berat. Alat dan bahan serta cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Kita siapkan alatnya, karet gelang, penggaris, beban sebagai ukuran, dan di sini berbagai ukuran. Setelah itu statif. Di sini juga saya menggunakan panduan modul dan juga alat tulis. Langkah pertama, ambil seutas karet gelang, gantungkan salah satu ujungnya pada statif. Ukur panjang karet gelang mula-mula. Gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. Untuk massa beban 18 gram, di sini saya menggunakan gunting, maka panjang karet gelang akan berubah menjadi 8,5 cm. Selanjutnya, kita tulis hasil pengamatan pada lembar kerja. Langkah yang kedua, dengan berat beban yaitu 25 gram. Di sini kita coba apa yang akan terjadi. Menjadi 9 cm untuk panjang karetnya. Selanjutnya untuk berat 85 gram. Di sini kita lihat panjang karetnya menjadi berapa senti. Jadi hasilnya menjadi 9,5 cm untuk panjang karet 85 gram berat beban. Selanjutnya untuk berat beban 95 gram, maka panjang karet menjadi, terlihat di sini menunjukkan angka 10 cm. Mari kita catat kembali pada lembar kerja pengamatan. Selanjutnya untuk berat beban 200 gram. Di sini dapat kita lihat panjang dari karet gelangnya menjadi 15 cm. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin berat benda yang diterima, maka karet gelang akan semakin memanjang. Dikarenakan adanya gaya berat atau gaya gravitasi. Setiap benda memiliki gaya berat. Gaya gravitasi, berat gaya gravitasinya tergantung berat benda tersebut. Praktikum yang keenam yaitu perpaduan gaya. Berikut alat dan bahan serta cara kerjanya. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu neraca pegas 2 buah, kemudian balok kayu yang ringan. Langkah pertama, ambillah sebuah balok kayu yang cukup ringan dan 2 buah neraca pegas yang sama. Di sini saya menggunakan alat yang berbentuk balok yang sangat ringan. Pada percobaan pertama, M1 menghasilkan 1,1 Newton, sementara M2 menghasilkan 1,3 Newton. Pada percobaan kedua, M1 menghasilkan 1,5 Newton dan M2 menghasilkan 1,3 Newton. Percobaan ketiga, M1 menghasilkan 1,1 Newton dan M2 juga menghasilkan 1,1 Newton. Percobaan keempat, M1 menghasilkan 1,3 Newton dan M2 menghasilkan 1,1 Newton. Pada percobaan kelima, M1 menghasilkan 0,9 Newton, sementara M2 menghasilkan 1 Newton. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketika dua gaya yang berbeda bekerja pada suatu benda, efek yang dihasilkan tergantung pada keseimbangan antara gaya-gaya tersebut.
Jika gaya yang lebih besar tidak dapat mengatasi hambatan seperti gaya gesek, benda tersebut tetap diam.